Oke teman-teman, jadi di sini kami ingin membahas tentang fenomena atau peristiwa yang baru-baru ini terjadi berkaitan dengan lingkungan alam. Nah, jadi saya bersama Pak Ade nanti akan membahas bagaimana peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi hari ini, kemudian apakah nanti ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan manusia, kemudian perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan ke depan, terutama untuk menyelamatkan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Oke Pak Ade, langsung aja. Jadi akhir-akhir ini kita sedang dihebohkan, kemudian trending juga di jagat maya tentang bencana alam yang sedang dialami oleh saudara kita di bagian Sumatera, ya Sumatera dan Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Jadi ini tidak terlepas dari yang namanya ya aktivitas geologis kata para ahli, kemudian artikel-artikel yang kita baca. Jadi sebenarnya walaupun ada dari sisi faktor alamiah ya, tapi ada beberapa yang menghubungkan dengan aktivitas manusia itu sendiri. Nah, mungkin Pak Ade bisa memberikan pandangan terkait dengan yang tengah dialami saudara kita, peristiwa yang ya bisa dikatakan menjadi perhatian kita bersama untuk hari ini dan masa-masa yang akan datang. Oke, boleh Pak Ade? Ya, makasih Pak Ep. Sebelumnya ini disclaimer ya, kita melihat situasi ini dalam kacamata publik yang semua terakses di media sosial. Kita kan memang nggak berada langsung di dalam kejadian itu. Kita semua kejadian yang terjadi di sana kan di-share di media sosial yang sebenarnya mungkin fakta, tapi itu sebenarnya kalau kita memang tidak mengalami sendiri itu kan menjadi susah dipertanggungjawabkan. Tapi yang saya tahu Pak Ep, karena ini sangat, menurut saya bencana ini bukan bencana alam sih, itu jatuhnya bencana ekologi yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, dan ini sangat tersistematis Pak Ep. Jadi saya pikir bencana yang tanggal 25 November itu adalah akumulasi dari ketidakmampuan pemerintah mengelola hutan dan pertambangan dan lain sebagainya. Karena itu banjirnya kita lihatlah di media sosial kan, bukan air, itu banjir bukan cuma air, tapi ada kayu-kayu gelondongan yang ada stiker Kementerian Kehutanannya. Ini terbaru ini kita lihat, dan lumpur yang begitu banyak, padat lagi gitu kan. Udah tuh dilihat dari satelit juga, itu benar-benar jelas, nggak bisa mengelak lagi itu. Artinya kalau kita nyalahin yang nambang, yang membalak hutannya, ya salah juga mereka. Tapi kan mereka nggak mungkin melakukan itu tanpa ada perizinan dan lain sebagainya. Saya pikir itu menjadi catatan penting ya buat kita semuanya, terutama buat pemerintahan kita lah. Ya, artinya ya ke depan, ya walaupun ini sebenarnya tidak ada kata terlambat selagi kita masih mau memperbaiki kan. Bagaimana ke depan, maka salah satunya kenapa kita bahas juga seperti ini, sebenarnya di mana-mana udah dibahas Pak. Masalah ini kenapa terjadi, bagaimana bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab secara penuh atau tidak. Yang pasti ini bagian, saya pribadi ini bagian daripada kita untuk mengedukasi kita semuanya. Saya pribadi sih, bagaimana kita menjaga lingkungan ini dengan baik. Setidaknya kalau kita memang nggak bisa menjaga Pak, ya jangan merusak lah. Apalagi yang punya kapasitas, ya jangan hanya mengeruk untungnya saja, tapi nggak memperhatikan dampaknya yang luar biasa bagi rakyat yang sebenarnya mereka nggak terdampak. Nggak terdampak dari pertambangan, pembalakan hutan, nggak ada dampaknya bagi mereka selain bencana itu Pak. Kalau kita lihat di sepanjang sungai itu yang banjir itu, memang mereka dapat dampak kan? Enggak. Hanya melihat mobil ular kilir membawa kayu yang dijual entah kemana gitu. Satu hal yang pasti lagi yang perlu saya garis bawahi dari semua kejadian yang sudah terjadi, dan semuanya mungkin sudah tahu ya, dan sudah belak-belakan secara fair dan fakta di mana-mana bahwa itu memang bencana ekologis yang dibuat sebagian besarnya oleh manusia. Memang itu
takdir Tuhan, takdir Allah Subhanahu wa taala ya, tapi penyebabnya saya pikir menjadi sebagian besar adalah ulah-ulah kita manusia yang nggak mampu menjaga alam. Dan satu hal yang pasti di tempat kita di Bengkulu Utara ini, ya di tempat saya khususnya di Kemumu itu memang sudah nampak juga itu. Jadi kalau lihat dari jauh itu Pak, udah nampak ada bukit yang memang sudah gundul, gundul ya? Baru lagi kan, baru. Dan itu cukup luas. Dan itu kan di tempat kita ada Pala Siring kan, wisata yang sangat-sangat baik itu. Dari jadi ikon di tempat kita. Nah itu saya juga mau wanti-wanti menyampaikan ini di beberapa kesempatan kepada anak muda untuk peduli terhadap lingkungan. Jangan sampai kita ya seperti yang sudah terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh itu. Mungkin di sana banyak aktivis yang peduli, Pak Ep. Saya pikir nggak mungkin nggak ada yang peduli dan memprotes terjadinya pembalakan, pertambangan. Tapi ya kapasitasnya kan cuma hanya sebagai aktivis yang nggak punya kemampuan apa-apa yang besar. Tapi setidaknya di dalam hati itu menolak, itu tuh nggak boleh. Secara natural juga nggak boleh merusak alam itu. Kalau bisa beraksi, melakukan aksi untuk menolak atau memprotes gitu kan, jangan sampai digunduli hutannya atau merusak lingkungan. Ya anak muda saya pikir harus melakukan itu. Kenapa? Kalau sekarang anak muda sekarang kita tidak melakukan itu, bahkan tidak teredukasi tentang hal itu, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan masa depan siapa lagi kalau bukan anak muda sekarang? Usia 30, 40, 20 tahun yang sekarang lagi bersekolah katakanlah. Yang tua-tua sekarang, mohon maaf yang udah berumur sekarang, mereka 20-30 tahun lagi kan akan ya pensiun katakanlah gitu kan, nggak akan memimpin lagi lingkungan ini, nggak akan bisa menjaga gitu. Mereka yang merusak, kita yang dapat nanti. Ya. Kalau kita nggak peduli, sebenarnya bukan peduli, nanti kita juga yang kena itu. Nah, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus memang peduli terhadap lingkungan ini. Karena itu juga dampaknya akan buat kita, bukan buat anak-anak kita nantinya. Itu Pak, satu hal yang pasti, siapapun kita, dimanapun kita, peduli lingkungan itu harus. Dimanapun ya. Jadi kalau kita melihat saudara kita di provinsi lain, tentunya kita juga harus waspada, kemudian hati-hati di tempat kita sendiri, karena ya setiap daerah itu bisa dikatakan juga ada aktivitas seperti yang Pak Ade sampaikan tadi. Mungkin hanya kita saja yang nggak tahu gitu. Iya, tentunya. Dan satu hal yang pasti Pak, saya potong sedikit. Kalaulah tidak terjadi bencana kemarin, ini kita bukan berandai-andai ya, seandainya tidak Tuhan tidak memperlihatkan kejadian itu, mungkin kita seluruh Indonesia nggak pernah tahu di sana ada pembalakan pertama, ya kan? Dan itu betapa tersembunyinya kegiatan itu sampai kita nggak pernah tahu banjir, baru tuh tahu semua seluruh Indonesia. Ini kan membuka. Tahu banjir bawa kayu gelondongan. Saya pikir bukan cuma di sana rasanya. Ya ini spekulasi aja ya. Saya pikir karena kita salah satu hutan tropis terbaik, terluas juga kan, yang memang punya potensi yang sangat besar di Indonesia ini. Saya pikir bukan cuma di situ, tapi yang membuka tuh di situ akhirnya. Makanya harus aware kepada siapapun, kita harus peduli di lingkungan kita yang sekarang masih aman-aman aja. Kalau nggak dijaga, potensi akan sama nanti seperti yang terjadi. Ya tentu, kalau kita berpikir apakah hanya di sana, kalau menurut saya pribadi memang tidak hanya di sana Pak Ade. Kalau kita mengikuti berita-berita kan tahun-tahun sebelumnya sudah disampaikan, termasuk di Kalimantan, ya penggundulan atau pembukaan lahan dan sebagainya. Nah, jadi poin di sini yang perlu kita perhatikan yaitu aktivitas manusia itu sendiri. Kata Pak Ade tadi, ini lebih kepada bencana ekologis bukan bencana alam ya, karena bencana ini berdampak dari adanya semacam potongan-potongan kayu atau gelondongan kayu yang sampai ke pemukiman warga. Nah ini kan nggak mungkin kalau kayu-kayu terpotong itu mati sendiri. Nah, apalagi potongannya rapi-rapi seperti itu. Nah tentunya ini salah satu penyebab utamanya memang karena ulah manusia itu sendiri. Nah dan ulah manusia ini nggak mungkin kita simpulkan aktivitas sebesar ini, kayu-kayu sebanyak itu dilakukan oleh masyarakat awam, masyarakat sipil biasa. Tentunya ini
ya perbuatan ya masyarakat elit lah ya, yang menengah ke atas, yang punya kelompok-kelompok yang bisa mengatur tambang-tambang dan sebagainya. Oke Pak Ade, jadi ini poin pertama. Kemudian poin kedua, ini kan memang daerah kita, wilayah kita Indonesia ini kan termasuk wilayah yang masuk dalam ring of fire kata orang. Itu wilayah di cincin api lempengan tektonik. Nah ini kan artinya kita masih memiliki potensi, termasuk wilayah tropis kita tadi, kita masih memiliki potensi yang cukup membuat kita waspada sampai hari ini. Karena potensi-potensi bencana dari ring of fire tadi akan terjadi sewaktu-waktu. Jadi ini bisa mungkin Pak Ade memberikan pandangan atau ya sedikit pesan lah untuk kita semua. Bagaimana caranya untuk lebih waspada, kemudian persiapan untuk mitigasi bencana, kemudian ya termasuk menjaga lingkungan itu sendiri yang berkaitan dengan ekologis tadi, agar kedepannya kita bisa lebih baik lah kehidupan kita dengan alam, lebih bersahabat seperti itu. Nah, apa pesan-pesan yang bisa Pak Ade tularkan nih? Ya sebelum ke itu Pak, satu hal yang pasti kalau saya bilang tadi, bencana ya, lingkungan yang terjadi kemarin itu adalah bencana ekologis, itu sangat berdasar sekali karena ya pohon-pohon itu nggak tumbang dengan sendirinya tadi dibilang kan, dan itu berbeda sekali dengan kejadian tsunami Aceh, gempa bumi yang tidak ada itu campur tangan manusia itu, ya kan? Itu bedanya tuh. Kalau hutan tiba-tiba longsor kan nggak mungkin itu. Ya dalam kacamata kita yang nggak orang awam gitu ya kan, tiba-tiba longsor, hutannya bagus misalnya, tiba-tiba banjir terus kayunya gelondongan keluar dengan dalam bentuk potongan, kan nggak mungkin. Itu tuh satu hal yang nggak mungkin lah terjadi. Tapi kalau yang dibilang tadi, kita memang punya potensi besar di gempa bumi kah itu, atau kalau tsunami misalnya di Bengkulu ini kan potensinya besar, itu tanpa ada campur tangan manusia sama sekali kalau itu. Jadi mitigasinya, tindakan preventifnya sangat jauh berbeda itu Pak. Kalau kita lihat yang kita bagi dua ya, kalau yang lingkungan yang tadi yang memang udah dirusak, nggak ada solusi lain selain mereboisasi kembali untuk masa yang akan datang. Yang kedua ya tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang memang menjadi vokal di situ. Siapa sih orang-orangnya yang terlibat? Kan oknum, walaupun dia di dalam pemerintahan, tapi kan saya pikir nggak semua seperti itu, nggak semua di dalamnya tuh seperti itu. Pasti ada orang yang baik di dalamnya, tapi yang pasti akui aja lah kalau emang itu tuh benar-benar kesalahan manusia, ya nggak? Ya, betul. Saya akan acungi jempol lah bagi pemerintah, siapapun anda semua yang memang punya kapasitas di sana, entah Kementerian Kehutanan, entah TNI Polri yang melindungi oknum-oknumnya, ya saya akan hormat Pak. Kalau emang akui aja lah kalau emang iya ini terjadi karena kesalahan kami akan memperbaiki, kami minta maaf. Gak susah kok itu hanya butuh apa ya, saya pikir itu adalah salah satu tindakan bentuk tanggung jawab sebagai seorang pemimpin lah atau pemerintahan yang terkait gitu loh. Karena ini jelas, udahlah nggak usah ngelak-ngelak lagi lah kalau itu tuh bencana alam, dibilang aja bencana alam. Sudah jelas kayak terpotong ada stikernya lagi kan. Mau apa lagi? Ya rakyat itu kan nggak butuh lagi alasan-alasan yang nggak masuk akal. Kita juga semuanya udah tahu, udah cerdas gitu kan. Artinya nggak usah ditutupin. Dan kita juga nggak akan semarah itu kalau memang jujur dan kemudian tanggung jawab perbaikin. Emang kenapa? Kalau sudah terjadi itu mau diapain lagi? Kita juga marah-marah percuma aja Pak. Ini juga sebenarnya percuma aja konten-konten seperti ini dimanapun dibuat kalau nggak ada perubahan juga di mana-mana. Ya nggak ada juga manfaatnya. Artinya jujur aja lah, aku itu bencana ekologi salah kami sebagian besarnya, tapi ayo kita sama-sama perbaiki bersama. Saya pikir itu lebih fair, ya kan? Ini salah Menteri Kehutanan misalnya, saya minta maaf kalau memang ada terjadi di sel saya akan bertanggung jawab atas ini. Saya pikir itu lebih fair, lebih jelas, masyarakat akan menerima. Itu satu hal yang pasti. Artinya di sana kalau tadi
reboisasi yang pertama yang udah gundul itu kan, pertambangan hentikan kalau memang ilegal. Kalau legal pun bagaimana, dia merusak apa enggak dampaknya. Yang berikutnya tindak dihukum tuh, ditindaklanjuti kalau memang mereka oknum-oknumnya memang yang sangat berpotensi melegalkan balakan, pertambangan yang ilegal tadi. Jadi tindak dong, jangan dibiarin aja gitu kan. Kita menunggu itu sebenarnya. Iya, iya, iya. Dan kemudian selanjutnya tindakan preventifnya jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Apa hukumannya yang cukup berat lah, jangan sampai memperkaya diri sendiri aja, orang-orang elit tertentu, sementara mereka nggak mikir rakyat bagaimana udah kebanjiran kayak gini. Ya udahlah, nggak usah lah pencitraan-pencitraan lagi lah, kita rakyat juga nggak mau. Okay. Itu yang lingkungan Pak Ep. Kalau tindakan preventif yang Pak Ep bilang tadi, yang potensi kita mungkin gempa bumi kalau di Bengkulu kan, dimanapun lah gempa bumi ataupun bencana yang tidak ada campur tangan manusianya, ya, itu Secara langsung ya, tidak Iya. ada campur tangan manusia Iya, secara kan? langsung. Secara langsung maksudnya, ya kan. Mungkin kalau penyebabnya karena kelakuan manusia, mungkin karena Ya pasti ada juga. ya pasti. Cuman nggak tapi secara langsung. nggak secara bukan. langsung. Iya. Kalau misalnya di satu daerah memang udah parah semua, akhlaknya udah buruk semua, ya itu azab juga namanya kan. Tapi kan maksud saya bencana yang tanpa secara langsung menyebabkan Iya, terjadi bencana, yaitu introspeksi diri itulah lagi. Apa sih yang kita lakukan kok bisa Tuhan semarah ini kepada kita, itu salah satunya. Jadi jangan sibuk nyari satu hal yang pasti Pak. Ketika terjadi apapun di Indonesia ini, di tempat kita, yang paling jelas dan sering itu nyalain orang, bahkan Tuhan disalahin. Kenapa sih Allah ngasih cobaan ini kepada kita, kenapa ngasih bencana ini kepada kita, salah apa sih kita? Itu pertanyaan yang konyol menurut saya. Sudah jelas kita tuh manusia tempatnya salah gitu. Harusnya introspeksi, jangan nyalahin orang, jangan nyalahin siapapun. Kita sebagai kita ini sudah ngapain kok bisa terjadi? Kan kalau di dalam agama kita kan ada yang bencana itu menjadi musibah, ujian atau cobaan atau memang azab. Nah itu tuh kan kita yang tahu sebenarnya. Jadi kalau masing-masing kita hanya menyalahkan orang lain aja tanpa ada evaluasi, introspeksi diri kita, ya kayak gitu aja terus. Ya ajab terus, nyalain orang lagi terus, Tuhan disalahin, ya kan? Nah, makanya tindakan preventifnya memang sangat-sangat berbeda. Satu hal yang pasti ini edukasi Pak ya. Kita tuh kekurangan edukasi bagaimana mitigasi, pencegahan, tindakan preventif ketika terjadi ada bencana gitu. Ya tidak ada dari BNPB itu. Kalau nanti ada bencana nih itu tuh sampai ke masyarakat terbawah tuh saya pikir nggak ada sekarang Pak. Saya belum menemukan, mungkin ada tapi kita belum tahu aja kali ya. Dari BNPB itu kalau terjadi bencana seperti ini, preventifnya ini tersistematis. Mungkin kalau dibuatlah influencer khusus untuk menjelaskan itu gitu kan. Jadi kita tahu nih kalau misalnya terjadi gempa kita kemana, apalagi kalau di Bengkulu daerah pantai kan, ngapain sehingga nggak gelagapan. Nah, itu yang perlu disiapkan dari sekarang ya. Iya, tindakan preventifnya mungkin itu Pak F. Oke. Nah jadi ini bagian dari ya upaya-upaya kita lah, upaya bersama, termasuk juga bagian ya terpenting dari pemerintah, tanggung jawab dari pemerintah, karena kita memilih pejabat, kita memilih pemerintah memang tugasnya untuk mencari solusi dan mengatasi setiap masalah. Jadi kalau ada pemerintah pejabat yang bekerja untuk mengatasi masalah, itu kalau kita puji itu tidak pantas ya, karena memang itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Jadi nggak perlu dipuji-puji, nggak perlu disanjung-sanjung. Tapi kalau mereka nggak bekerja, mereka nggak mampu, apalagi angkat tangan, mengangkat bendera putih, nah itulah tempat mereka untuk segera diganti sebenarnya. Dan kita berhak untuk menyuarakan itu. Ya. Nah ini tugas kita semua. Kita sebagai masyarakat juga harus cerdas membaca situasi, kemudian apa saja yang ada di balik peristiwa tersebut. Termasuk kemarin kan akhir-akhir ini ada Ferry Irwandi yang mengumpulkan donasi itu kan juga ada hujatan dari parlemen. Nah ini kan juga termasuk ya pro kontra yang terjadi di masyarakat. Ya tapi kita melihatnya kan wajar-wajar saja. Ya sesama kita warga bantu warga.
hal yang normal bahkan lebih baik Mulia daripada itu. tidak membantu sama sekali. Mulia itu Pak Ed, malah. Kalau orang yang nggak membantu justru menghina yang membantu, nah ini repot nih Pak Ade. Nah ini juga poin-poin ya mungkin ada hubungannya dengan keadaan kita hari ini. Kenapa banyak bencana juga di mana-mana? Karena saling hujat itu, saling hina menghina. Padahal dalam hal kebaikan. Nah, jadi untuk ke depan kita bisa evaluasi lagi. Kalau bisa kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, jangan saling menghadang seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kita teruslah menyuarakan yang baik, terutama untuk menjaga lingkungan agar tetap terjaga. Jangan sampai nanti dengan adanya peristiwa alam saja, gempa bumi dan tsunami itu saja sudah bisa menghancurkan kita semua. Jangan ditambah dengan kerusakan-kerusakan lingkungan yang sengaja kita buat. Nah, jadi mungkin poin-poin yang bisa kita lakukan nih Pak Ade untuk menjaga lingkungan. Mungkin di sekitar daerah kita sendiri, apa dari sisi sungainya, lautnya, apa hutannya, apa lingkungan tata kotanya dan sebagainya, termasuk pabrik-pabrik atau industri yang mungkin bisa jadi mencemari. Nah, mungkin Pak Ade melihat di daerah kita seperti apa dan apa yang bisa masyarakat lakukan untuk ya membuat lingkungan lebih bersahabat lagi dengan kita. Ya, mungkin apa melakukan penanaman kembali tadi di tempat-tempat yang hari ini mulai gundul. Ya, ngomongin penanaman kembali itu kan ada yang saya lihat itu 2 orang yang viral itu, saya lupa namanya, bapak siapa sama ibu siapa gitu, yang memang menanam hutan udah 15 tahunan. Nah, itu viral tuh kan, mulai dia bermunculan dengan kesadaran seperti itu Pak Ep. Satu aja yang sadar dari seluruh Indonesia ini, dia dengan kesadaran penuh mereboisasi hutan, itu udah cukup membuat hijau Indonesia. Nah, saya pikir dari fakta ada bapak itu, nanti dicari aja ya, lupa saya nama bapak itu. Satu bapak dan satu ibu itu yang memang dengan hati kesadaran penuh menanam pohon demi melangsungkan hutan yang baik di masa depan. Itu udah mendunia itu kabarnya, ya kan. Saya pikir dari kejadian itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa satu hal yang penting yang harus kita miliki adalah kesadaran bagaimana menjaga lingkungan itu untuk bersama dan bersinergi. Karena setiap kita memang punya kapasitas, ya kan. Itu warga sipil paling bawah aja bisa melakukan itu. Jadi artinya kalau kita bersinergi antara pemerintah, mungkin Menteri Kehutanan, menyuarakan, mengkampanyekan, ayolah warga kita sama-sama mereboisasi hutan, satu warga satu pohon. Nah, itu salah satunya yang artinya baik lagi ya, edukasi. Apa kunci dari kesadaran itu? Edukasi Pak. Salah satu titik baliknya ya kejadian ini harusnya dijadikan momen untuk kemudian warga itu, kita semuanya itu aware terhadap ini. Jangan sampai kita nggak peduli. Setiap hari mungkin kalau di Sumatera Utara yang terjadi kan di Padang dan di Aceh, setiap hari kali itu bolak-balik ngantar kayu dan lain sebagainya. Iya. Ya udahlah, kita mah rakyat biasa gitu kan, nggak usah peduli amat, biarlah pejabat-pejabat di sana gitu kan. Ya sekarang nggak bisa begitu, harus peduli. Salah satunya yang menyuarakan. Ya kalau nggak bisa bersuara, nanam. Betul. Ya kan, ya nanam pohon. Lagian satu hal, ini juga keluar bahasa-bahasa statement-statement yang saya males ngomongnya lagi, sebenarnya udah dibahas di banyak tempat gitu kan, yang daun sawit sama juga daun seperti pohon sawit, seperti itu Pak. Kemudian statement Kementerian Sosial, donasi harus izin, yang kayak gitu-gitu saya malas lagi ngomongnya itu tuh. Ya kan, sudah dibahas di mana-mana gitu. Orang lagi sibuk bantu kok malah bikin statementnya seperti itu. Baik lagi yang saya bilang tadi awal, kalaulah pemerintah mau jujur terkait, akui aja kalau emang salah kami, kita minta maaf. Kalau kata Pak F tadi, kalau pemerintah melakukan tugasnya dengan baik, itulah kewajibannya. Ya, sudah kewajibannya. Kalau mereka salah, itu harus diperbaiki. Dan kalau kita protes, itu bentuk peduli kita. Dan dampak juga akan kepada kita. Kita siapa? Warga Indonesia. Dan warga kita juga, semua orang Indonesia itu protes, kritik itu karena peduli. Coba kalau tidak peduli Pak F, misalnya nggak ada aktivis-aktivis
kayak kita nggak buat kayak gini ya hancur Bodo lah. amat ya. Bodo Iyalah, amat. kalau semua orang bodo amat, terus siapa yang mau peduli gitu. Kita kritik itu karena peduli untuk masa depan bangsa ini gitu kan. Jadi artinya langkah-langkahnya tadi itu salah satunya ya membangun kesadaran. Ya banyakin aja konten-konten seperti ini yang dilihatkan kepada saudara-saudara kita, anak-anak muda, bahwa salah satunya yang membuat konten seperti ini menyampaikan betapa pentingnya menjaga lingkungan, membangun kesadaran dengan penuh tanpa harus dicontohkan dulu gitu kan. Ya artinya kalau memang disuruh itu ya bukan melakukan sesuatu karena disuruh, artinya karena kita sadar Iya. bahwa suatu hari nanti walaupun kita nggak akan tinggal juga di hutan, kita tuh butuh Tapi oksigen. efeknya sampai ke sini ya. Iya, oksigen dengan akan adanya butuh, hutan, gitu. oksigen. Jadi nggak bisa itu ke lain. Kalau nggak ada kesadaran, kita hanya mengandalkan struktural misalnya dari atas. Kalau di sekolah mungkin dari guru nyuruh siswanya tanpa membangun kesadaran. Kenapa sih saya harus peduli lingkungan? Ya kan? Kan itu dulu deh bang. Iya. Dari pertanyaan mengapa saya harus peduli lingkungan, nah gitu. Salah satunya jawabannya kan sekarang udah terjawab tuh. Kalau kamu tidak menjaga lingkungan akan terjadi bencana dan memang jangka panjang. Nanti jangka panjangnya akan begini. Ya walaupun kita mungkin tidak di sana, tapi kita sudah tercatat sebagai bagian orang yang tidak peduli terhadap kejadian bencana, dan bencana itu berdampak pada warga. Warga itu jangan-jangan nanti kita atau anak-anak kita, dan itu manusia juga. Nah, itu juga bertanggung jawab untuk itu. Artinya saya pikir satu hal yang pasti duluan kita harus suarakan adalah bagaimana kesadaran kita untuk menjaga lingkungan itu dimanapun, lingkungan apapun, ya kapanpun. Ya sederhana kita mengambil sampah, jangan sampai dia hanyut ke dalam parit, ke dalam sungai, kemudian kembali ke laut menjadi kotor. Sesederhana itu Pak ya. Jadi kesadaran itu menimbulkan aksi yang kemudian menjadi perubahan-perubahan kecil yang pada akhirnya menjadi besar, perubahan besar skala nasional gitu kan. Kan itu dibangun dari hal kecil. Makanya kampanye kayak gini atau kampanye nanti Kementerian Kehutanan atau dari siapapun itu, Kementerian Kesehatan, sebenarnya terkait semua itu, ya kan, bisa dikaitkan dari kesehatan bagaimana, dari Kementerian Kehutanan bagaimana. Semua lingkungan itu kita bisa jaga atas dasar kesadaran kita bersama. Dan satu hal lagi, bersinergi Pak ya. Kalau kita bilang banyak konten kreator yang kritik sana kritik situ, nyalain sana nyalain enggak, itu tuh mereka peduli. Mereka tuh benar-benar peduli terhadap bangsa ini. Kritik peduli ya. Kritik peduli. Kalau kritiknya membahas oknumnya, pribadinya, ya boleh lah ditelusuri yang kayak gitu. Tapi kalau kita kan nggak ada kita bahas nama orang, kita kritik kebijakannya, harusnya kebijakannya memang berdasarkan kepentingan masyarakat banyak, impactnya kepada warga. Gitu. Kalau enggak, ya itu yang kita kritik. Iya, ketika dampaknya sampai ke masyarakat barulah kita kritik. Ya kalau berhubungan dengan pribadinya yang nggak ada urusannya dengan masyarakat nggak akan kita kritik juga. Nggak terlalu peduli kan mau ngapain. Bodo amat mau ngapain. Tapi ketika itu berdampak pada masyarakat, maka kami mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk menyuarakan kebenaran. Oke teman-teman, jadi tentunya kembali lagi kata Pak Ade, semua pihak yang terkait itu harus mengambil sikap dan tindakan karena peristiwa ini. Jangan sampai nanti terjadi peristiwa selanjutnya di tempat lain, khususnya di tempat kita sendiri, tanpa ada sosialisasi, kemudian pencerdasan, kemudian semacam edukasi kepada masyarakat. Ya, yang penting adalah pemerintahnya, pemerintah yang memiliki wewenang di bagian-bagian tertentu seperti kesehatan tadi, kemudian ke sosial, bagian kehutanan dan sebagainya, yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, bidang tersebut, tentunya kami harapkan memberikan semacam edukasi lah kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih waspada, kemudian memiliki arah untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak diberikan pedoman dan arah dari pemerintah, banyak masyarakat tidak tahu mau melakukan dari mana. Nah, jadi itulah kuncinya kita memilih pemerintah. Ya, jadi pemerintah yang mengkoordinir kita, mengarahkan kita harus mulai dari mana dan di mana kita harus berbuat sesuatu. Jadi closing mungkin Pak Ade, ya kalau masih ada satu hal yang pasti mungkin Pak dan semuanya, bahwa
kita tuh sebenarnya tidak perlu peduli lagi dengan siapa orangnya yang memimpin negeri ini. Dalam hal ini mungkin ya katakanlah kan orang pada menyoroti Kementerian Kehutanan. Kalau saya pribadi nggak peduli Pak, dan kita nggak usah peduli sama siapa orangnya di situ, tapi bagaimana kebijakan yang dibuat di situ. Nah itu, bagaimana andil daripada orang itu, bagaimana statement daripada kementerian itu. Artinya mau dia Pak Prabowo, mau dia Pak Jokowi, mau siapapun presidennya, mau siapapun menterinya, siapapun orangnya, kita tuh nggak peduli amat sebenarnya, karena kita nggak bisa pribadi orangnya. Kalau bicara pribadi orangnya, semua manusia punya kesempatan untuk salah, punya kesempatan hilaf. Tapi di dalam sebuah sistem pemerintahan kita nggak melihat itu, nggak mau melihat yang salah gitu kan. Yang benar aja kita protes gitu. Karena apa? Dia memegang tanggung jawab. Kalau dia memegang tanggung jawab, maka harus benar-benar melakukan kebijakan yang berdasarkan kepentingan rakyat atau keamanan rakyat. Jadi balik lagi Pak, meritokrasi itu sangat benar-benar penting. Ketika orang yang tidak profesional masuk ke dalam bidang tertentu, maka tunggu aja kehancuran. Nggak akan pernah ada nanti kemaslahatan. Bagi orang yang tidak punya kemampuan, kapasitas memimpin negeri ini, maka seperti itulah nanti yang akan terjadi. Sekali lagi ya, saya tidak pernah berbicara di mana-mana siapa orangnya, tapi apa landasan kebijakan, kemana arahnya, dampaknya kemana. Nah, itu mungkin Pak F. Artinya dengan kejadian ini, marilah kita sama-sama bersinergi, tetap berpikir kritis kepada siapapun dalam rangka membangun negeri ini supaya menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini ya untuk menjaga lingkungan, kita kritisi Kementerian Kehutanan. Kalau memang punya salah ya kita kritisi untuk perbaikan gitu loh. Bukan mengkritisi Bapak Raja Juli itu, enggak ada urusan kita kan sama Bapak itu. Bapak itu siapa di situ terserah, tapi kebijakan Anda sebagai Kementerian Kehutanan harus menyelesaikan problem yang terjadi di masa sekarang, di masa lalu, dan masa yang akan datang. Kan harus ada program seperti itu. Bagaimana di masa lalu kementerian yang dulu, ya kan, pemetaan masalah, bagaimana kejadian pemetaan masalah sekarang, bagaimana kemungkinan terjadi masalah dia yang akan datang. Kan sudah ada planningnya, walaupun itu secara politik mungkin 5 tahun aja gitu ya, tapi secara profesional harus gitu Pak. Masa lalu dijadikan pijakan untuk berbuat sekarang ini harus kita pikirkan bagaimana masa depan. Harus seperti itu, kalau enggak ya kayak gitu, kebijakannya nggak akan pernah berbasis rakyat, pasti berbasis kepentingan politik. Oke, teman-teman, ya, itulah tadi pandangan dan pendapat dari Pak Ade tentang keadaan lingkungan Indonesia hari ini. Jadi untuk kita semua, bukan hanya pemerintah tetapi masyarakatnya juga, agar lebih memperhatikan lingkungan, peduli lingkungan dan sebagainya. Tentunya kita terus berharap terkait dengan kejadian yang sudah menimpa saudara kita di Aceh dan Sumatera, bahwa setiap oknum harus diadili dengan seadil-adilnya ya. Kemudian jangan sampai nanti hukuman-hukuman yang dijatuhkan karena saking ringannya tadi kata Pak Ade itu mengakibatkan kejadian yang sama terulang lagi di masa depan ya. Kita tetap berharap, meskipun mungkin dari realita yang ada kita masih sulit untuk mengharapkan dari hukum di Indonesia ya. Kita tetap berharap, nah, mudah-mudahan nanti ke depan dengan amanah yang dipegang oleh Pak Presiden Pak Prabowo dan jajarannya bisa membawa Indonesia lebih baik ke depannya dari sisi hukum, politik, dan kekuatan-kekuatan lainnya ya. Tidak ada yang dipolitisasi, kemudian tidak ada permainan-permainan di baliknya. Kita hanya bisa berharap sebagai masyarakat biasa.